unsurnya adalah tauhid terkait dengan asma wal husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita setelah ini termasuk tadi penilaian pertama, nanti penilaian lagi untuk 1 bulan lagi ada penilaian lagi insyaallah. Dan 1 bulan lagi penilaiannya terkait teori apa yang kita pelajari. Jadi insya Allah kita setiap bulan akan ada penilaian. Bulan ini penilaiannya berdasarkan hafalan 99 dan seterusnya yang tadi sudah lakukan. Baik, pertemuan pekan ini kita lihat teksnya. Ini pertemuan ketiga. Kita masih melanjutkan tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada terbatas hanya 7 gitu. Benar ya? Hanya 7, betul? Gimana? Dijawab pakai chat. Hanya 7, betul ya? Gimana nih? Jawabannya? Keliru. Bukan hanya 7, tapi yang benar apa? Yang benar tidak terbatas. Yang benar tidak terbatas. Hanya saja, kenapa? 7 nih, apa istimewanya? Sifat 7 apa istimewanya? Sifat Allah tidak terbatas. Tapi kenapa sifat 7, kenapa dibahas secara khusus? Jawabannya karena bagaimana jawabannya? Karena ini sifat yang disepakati oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun selain itu maka ada di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak menetapkannya. Jelas sampai sini ya. Dan sifat yang 7 itu kita bahas 6. Oke. Tinggal yang ke-7 itu sifat apa? Kalam. Allah mutakallim. Silakan dibaca teksnya. Slide-nya sudah ditampilkan belum? Bang Nur Ismail. Next slide. Oke. Tolong terus. Next slide lagi. Ya, yang tadi barusan, yang sebelumnya. Screenshot buku. Oke, silakan dibaca. Bang Rudi, baca Bang Rudi. Wa bi'annahu ta'ala. Silakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa bi'annahu ta'ala qailun wa mutakallimun bi kalamin qadimin dzatiyyin wujudiyyin la adamiyyin ghairi makhluqin wala muhdatsin wala haditsin bila tashbihin wala tamthilin wala takyifin. Oke, terima kasih. Barakallahu fiik. Oke, artinya bisa teman-teman lihat di slide berikutnya. Dan kita mengimani wajib hukumnya. Jadi ataf semua terhadap perkataan penulis Al-Imam Al-Balbani yang tahun 1083 Hijriah. Beliau wajibul jazmu bi annahu ta'ala bla 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 bla. Kemudian di ataf sekarang wa bi annahu, dan bosnya Allah Subhanahu wa taala apa? Dia berkata-kata. Dia berfirman. Dengan firman, dengan kalam yang qadim. Jadi kalam Allah bagaimana karakternya? Bagaimana kalam Allah? Qadim. Kata Al-Imam As-Safari ini, sifatuhu kadzatihi qadimu ayal wara bin nafsi ya alimu. Demikian dalam matan Ad-Durratul Muqtadah. Sifat Allah qadim, sama seperti zatnya Allah qadim. Sekarang saya tanya teman-teman, apa maksudnya qadim? Apa maknanya qadim dalam pembahasan ilmu akidah? Apa? Terdahulu, gimana terdahulu maksudnya? Tidak didahului dengan dicat aja biar enggak noise. Terima kasih banyak. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Wa sultanihil qadim. Rasulullah SAW berlindung dengan sultannya Allah yang qadim. Ya. Dan juga nama Al-Qadim itu teman-teman tadi teman-teman sudah hafalkan 99 Asmaul Husna yang populer. Itu riwayat At-Tirmidzi. Itu riwayat apa? Tirmidzi. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan di list 99 tersebut Al-Qadim. Jadi agak berbeda nama-nama di listnya di hadis riwayat Ibnu Majah dari yang populer. Yang populer itu riwayat siapa? Teman-teman hafalkan itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Listnya tadi Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Riwayat Imam Ibnu Majah ada tambahan Al-Qadim. Oke. Qadim artinya tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala demikian. Kalamnya qadim. Qadim karena zatnya Allah qadim. Dan firman Allah, sifat Allah berarti sifat Allah juga apa? Sifatuhu kadzatihi qadim. Jadi menurut akidah Athariyah
nafiyah, bahwa semua sifat Allah, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah maupun sifat khobariyah, semuanya apa? Semuanya qadim. Ingat ya, kemarin sudah kita bagi sifat menjadi berapa? 3. Sifat apa ya? Yang pertama dzatiyah, yang kedua fi'liyah, yang ketiga khobariyah. Apa maksudnya sifat dzatiyah? Atau contohnya deh boleh. Contohnya sifat dzatiyah apa contohnya? Apa contohnya sifat dzatiyah? Coba kita review ya. Contohnya apa? Wujud. Betul. Qidam, baqa itu sifat dzatiyah. Betul. Ilm, sifat dzatiyah. Iradah, sifat dzatiyah. Ini sifat yang qaim bi dzatihi ta'ala, yang ada di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah, maka sifat terkait dengan apa? Perbuatan Allah. Bagaimana misalnya contohnya? Menciptakan, khalq. Apa lagi? Memberi rezeki. Apa lagi? Menghidupkan. Apa lagi? Mematikan. Mendengar ini masuk kategori sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah sudah disebutkan ya. Sifat 7 dzatiyah semua. Sifat 7 dzatiyah semua. Oke. Sifat khabariyah itu sifat yang menurut ya persangkaannya orang-orang yang membayangkan keserupaan bagi Allah itu menyerupai makhluk, gitu ya. Sifat yang kesannya mengesankan, kalau tidak dikuatkan oleh akidah, mengesankan apa? Menyerupai dengan makhluk. Contohnya sifat khabariyah apa misalnya? Ya nuzul, istawa, gitu ya. Sami, betul ya, dia sebagian ulama masukkan dia sifat khabariyah, tapi dalam pembahasan akidah Atsariyah ini dia masukkan kategori sifat dzatiyah. Gitu, istawa, betul. Nah, dan sudah disebutkan bahwa menurut Atsariyah tiga-tiganya kategori ini semua sifat Allah bagaimana? Semuanya qadim tanpa terkecuali. Semuanya qadim. Nanti rinciannya tentang sifat khabariyah ada di pertemuan depan insyaallah. 2 pertemuan depan insyaallah bahas tentang terkait sifat khabariyah. Pertemuan ini kita masih bahas sifat dzatiyah. Oke, clear ya? Baik. Itu maksudnya dzati. Qadim, dzati. Jadi apa maksudnya dzati? Ini bahwasanya kalam termasuk sifat dzati yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dzat Allah. Wujudi, apa maksudnya wujudi? Masih ingat apa maksudnya sifat wujudi? Apa maksudnya? Ayo, ingat-ingat. Apa istilah wujudi maksudnya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mutakallimun dengan apa? Dengan kalam. Allah mutakallim, Allah berbicara, dan Allah berbicara dengan apa? Dengan pembicaraan, dengan kalam. Allah alim, Allah maha mengetahui dengan apa? Maha mengetahui dengan apa Allah? Dengan ilmu. Allah sami', Allah maha mendengar. Maha mendengarnya dengan apa? Dengan pendengaran. Nah, sami' bisam'in, alim bi ilmin, mutakallim bi kalam, hayyun bi hayatin, qadirun atau qadirun bi qudratin, muridun bi iradatin. Ini namanya sifat wujudiyah istilahnya. Yani Allah berkehendak, Allah juga punya kehendak. Ini tentu menyindir ya dalam tanda kutip ya. Berbeda dengan konsep ada di aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Allah berkehendak, tapi Allah tidak punya kehendak. Allah maha mengetahui, tapi Allah tidak punya pengetahuan. Nah, berarti kalau menurut mereka itu apa? Adami, sifatnya sifat adami. Tapi enggak, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sepakat seluruh Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah bahwa semua sifat Allah yang kita sedang bahas ini, sifat-sifat ini apa? Sifat wujudi. Clear ya? Jelas makna wujudi, jelas nggak makna wujudi? Ya Allah maha mengetahui dan Allah punya pengetahuan. Muridun, nih teman-teman kan belajar sorof ya. Allah muridun, isim fa'il nih. Dan punya masdar. Apa masdarnya muridun? Punya iradah. Jadi Allah muridun, Allah murid berkehendak, dan Allah punya apa? Punya iradah. Adapun kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah ada yang bilang Allah berkehendak sih, tapi Allah tidak punya
berkehendak. Lalu terus berkehendak dengan apa? Berkehendak dengan zat. Jadi Allah berkehendak dengan zatnya aja. Jadi cuma satu dia menetapkan sifat, yaitu apa? Cuma satu, yaitu ada, mewujud aja. Jadi teman-teman bertanya mungkin, kok bisa ada orang muslim gitu ya, atau menisbatkan mereka adalah muslim at least gitu ya, kemudian mengingkari sifat Allah. Gimana bisa mengingkari sifat Allah? Sementara di antara sifat Allah apa? Allah wujud, betul nggak? Allah ada, betul ya? Gimana? Berarti mereka sama aja ateis dong. Nggak percaya Tuhan ada. Sementara kan ada itu sendiri sifat. Jawabannya mereka percaya sifat Tuhan cuma satu, itu ada doang, cuma ada. Adapun punya ilmu, punya kehendak, nggak, semuanya nggak punya. Terus gimana dong? Ya udah, Tuhan ada dan Tuhan berkehendak, bukan dengan kehendak tapi dengan zatnya aja. Tuhan mengetahui dengan zatnya aja. Nah, dan kelompok yang tersebut sekarang kali ini dalam pembahasan firman Allah, mereka mengatakan firman Allah itu Allah ciptakan. Allah bikin. Next slide. Ntar kita lihat. Saya ingat prinsip kita bahwa kita menghindari ketika memang tidak terlalu dibutuhkan untuk menyebutkan kelompok-kelompok, agar tidak teman-teman bingung, ini apa sih, ada iya ini, ada iya itu, ada ismu ini, ismu itu. Saya khawatir ada mungkin membuat tidak fokus nanti pembahasannya. Biar kita lebih fokus ke bagaimana akidah yang benar. Nah, dalil sifat kalam, sifat pembicaraan Allah Subhanahu wa taala ada di antaranya ayat yang sangat banyak, di antaranya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan sesungguh-sungguhnya. Taklima ini masdar, maf'ul mutlaq berarti. Sungguh-sungguh. Maka kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini taklima menghilangkan kemungkinan hikayah, kemungkinan bahwa itu sifatnya majas saja, enggak untuk hakikat. Menariknya ada kelompok dari Ahlussunnah wal Jamaah baca gini, wa kallamallaha Musa taklima. Jadi mereka maunya Nabi Musa yang ngajak bicara Allah, bukan Allah ngajak bicara Nabi Musa. Jadi filenya dibikin wa kallamallaha Musa taklima, filenya jadi Musa, bukan lafzul dalalah. Tapi mereka oke lah, bisa terhadap ayat tersebut gitu, kata Ibu Qudamah. Bisa, oke, silakan ayat tersebut. Lagi mana dengan ayat walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Gimana tuh? Nggak bisa tuh diotak-atik. Wa kallamahu rabbuhu nggak bisa harakat diotak-atik. Gitu ya. Itu tadi kisah komentar terhadap qiraat itu tokoh namanya Jaham bin Safwan mengkritik Jahmiyah lebih parah daripada kelompok yang baru kita bahas, daripada Mu'tazilah lebih parah lagi Jahmiyah. Itu mereka kemudian menyindir Abul Ala, salah satu pakar qiraat di Basra, disindir dengan mengatakan, bacanya kalau Allah Musa terlima, kalau Allah Musa. Tapi kata Abul Ala, gimana kalau oke lah, kalian boleh lah kayak gitu. Terus gimana kalian? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan Allah mengajak bicaranya. Ini nggak bisa lagi di otak-atik. Jadi memang Allah yang berbicara. Allah berfirman. Next. Dalil dari sunnah dan hadis Nabi SAW, minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah di antara kalian seseorang melainkan Allah akan ajak dia bicara. Tidak ada penerjemahnya, tidak ada pembatas antara dia Allah SWT. Laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjibuhu. Hadis riwayat Bukhari. Next slide. Imam As-Safarini mengatakan fatahriru madhabis salaf, dan madhab salaf dalam hal ini adalah annallaha ta'ala mutakallimun, bahwa Allah berbicara. Wa annal Qur'ana kalamullah, bahwa Quran adalah kalamullah. Wa annahu qadimun, bahwasanya kalam Allah qadim. Hurufu wa ma'anihi, baik hurufnya, ini teksnya qadim, maupun maknanya. Demikian kita belajar dalam kitab Lawal. Imam As-Safarini jangan lupa, ini ulama besar. Next. Imam Ahmad mengatakan inna lillahi azza wa jalla kalaman huwa bihi mutakallimun wa dzalika sifatun lahu fi dzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah punya kalam. Ini sifat wujudiyah berarti ya. Wa dzalika sifatun lahu fi dzatihi, dan itu sifat zatnya Allah, berarti dzatiyah. Next. Ibnu Manda mengatakan, dengan perkataan Imam Ahmad juga, Imam Ahmad mengatakan lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Allah Subhanahu wa taala setelah sejak zaman azali lam yazal mutakalliman. Ibnu Manda menegaskan Allah azza wa jalla mutakalliman kalaman azaliyan. Allah bicara dengan kalam yang azali, yang qadim. Jadi Allah qadim. Artinya Allah Subhanahu wa taala sejak dulu dan akan terus berbicara. Tidak terputus-putus. Terus bicara, tidak terputus. Disebutkan di sini wala munqati.
tidak terputus-putus. Memang mandah dalam kitab betul. Dan Allah firmankan kalamnya sejak kapan? Fil qidam, sejak zaman azali. Fil qidam. Jadi Allah SWT berfirman, semua firman Allah itu Allah firmankan sejak zaman kapan? Qidam. Jadi memang tidak terkait waktu. Firman Allah SWT qadim, tidak terkait waktu. Terus Allah berfirman. Oke. Dan firman Allah yang qadim ini, yang sejak zaman azali, tidak bertentangan dengan konsep Allah berfirman kapanpun sesuai kehendaknya. Jadi ada dua konsep penting sih. Pertama, firman Allah qadim. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman kapan? Sejak zaman azali. Qadim. Allah selalu berbicara, selalu berfirman. Bukanlah pernah Allah diam kemudian Allah bicara. Terus diam terus bicara. Enggak. Tapi Allah bicara. Ya, tidak terikat dengan waktu. Dan tidak terputus-putus firman Allah. Sebagaimana sifat Allah, semua sifat Allah begitu. Sifatuhu kadzatihi qadimu ayal wa rabbin nas ya alim. Semua sifat Allah qadim. Oke. Tapi konsep lain nih bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Kapanpun sesuai kehendaknya. Kapanpun sesuai kehendaknya. Bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Ibnu Mibrod, salah satu ulama, dia yang wafat tahun 909. Beliau salah satu ulama ya setelah zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ya takalam mata sya'a wa idza sya'a bi harfin maqsutin wa laysa kalamul ma'na nafsiyya takallama bihi fil qidam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kapanpun dia kehendaki. Ketika dia berkehendak dengan huruf ini, Allah firman-Nya dengan huruf-hurufnya, huruf bahasa Arab itu juga firman Allah. Wa sautin, dan firman Allah terdengar. Firman Allah didengar suaranya. Oke, sesuai dengan kemuliaan Allah tentu, tidak sama dengan huruf dan suara makhluk. Lagi sama kalamuhul ma'an nafsi. Bukanlah firman Allah terbatas pada dirinya Allah. Jadi ada sebagian Ahlussunnah wal Jamaah yang mengklaim, ya, teorinya apa? Bahwa Allah bicara tuh di dalam dirinya saja. Tidak terdengar firman-Nya. Jadi ada yang seperti itu. Ini tidak tepat. Ya, kan seperti ini apa? Ini tidak tepat. Keliru yang seperti ini. Yang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman terdengar. Allah berfirman dengan bahasa Arab. Jadi ini nama konsep apa nih? Konsep kalam nafsi. Sebagian ulama ada yang punya konsep apa? Kalam nafsi. Itu gimana? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam diri Allah saja, tidak terdengar. Tidak terdiri dari huruf-huruf. Berarti juga tidak terdiri dari bahasa Arab atau bahasa lain. Artinya gimana turunnya Al-Qur'an itu? Maka berarti turunnya Al-Qur'an prosesnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam dirinya. Kemudian firman dalam dirinya tersebut maknanya diilhamkan dan dituliskan atau dicantumkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril mengambil dari Lauhul Mahfuz maknanya, kemudian Jibril alaihissalam membahasakan makna tersebut ke dalam bahasa Arab. Ini disampaikan ke Nabi SAW. Adapun Allah sendiri tidak berbicara dengan bahasa Arab. Allah sendiri bicara tidak terdengar. Ini konsep kalam nafsi seperti itu. Dan ini konsep yang kalau diteliti sebenarnya keliru, tidak tepat berdasarkan sejumlah hadis yang akan kita sebutkan. Ini konsep-konsep yang populer sekali, simpel dalam Islam. Clear ya? Jadi konsep kalam nafsi konsep yang keliru. Konsep yang apa? Konsep yang tidak tepatnya maksudnya kalau meniadakan suara sifat Allah tidak kalamnya Allah tidak terdengar atau tidak terdiri dari huruf. Yang benar sudah disebutkan di awal tadi bahwa mazhab salaf pendapatnya generasi as-salafus saleh bahwa firman Allah terdengar. Firman Allah tidak terdiri dari huruf-huruf, tidak hanya maknanya. Maknanya dari Allah, hurufnya dari Allah. Adapun kalau konsep kalam nafsi berarti firman Allah, Al-Quran berarti teksnya bukan dari Allah. Maknanya saja dari Allah, tapi teks bahasa Arabnya dari siapa? Dari siapa berarti? Nah, dari siapa berarti? Dari siapa? Dari Jibril. Ini kurang. Ini tidak tepat. Oke, tidak tepat. Memang maksudnya kalau kita lihat ulama-ulama yang seperti itu, mereka ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang ya. Wah, kalau Allah berbicara dengan suara, ada suara yang terdengar mengandung huruf juga, berarti kayak omongan kita dong. Ya, direspon kemudian, loh, sama dong. Namanya pendengaran, penglihatan itu juga kalau di manusia itu apa? Arad. Itu adalah sifatnya arad. Ya, nanti kita akan bahas tentang arad dan jism. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari arad, sifatnya itu bukan arad, bukan jism, bukan jauhar.
Tapi kan kita harus sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa? Sama, basar. Oke, di makhluk dia arad, tapi pada zat Allah Subhanahu wa taala bukan. Sama, oke. Huruf dan suara di makhluk begini, tapi Allah tidak seperti makhluknya. Allah tidak seperti makhluk. Clear ya? Kita ada beberapa hadisnya. Sebab semua perbuatan Allah qadim. Kita balik konsep bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Oke. Tapi firman Allah juga apa? Qadim. Gimana cara komprominya? Kita lihat semua perbuatan Allah qadim, maka maksudnya firman Allah qadim. Dan dia kapanpun berkehendak berfirman, maksudnya apa? Memperdengarkannya. Fokus. Ada dua konsep di sini yang terkesan bertentangan. Itu kalam Allah bagaimana? Kalam Allah qadim. Kalam Allah qadim. Konsep kedua apa? Ya, kalam Allah berfirman kapanpun dia kehendaki. Tambah konsep ketiga, Allah berfirman dengan suara. Ya, ini suara sesuai dengan keagungan Allah. Dengan teks huruf-hurufnya juga sesuai dengan keagungan Allah. Ini gimana cara mengkompromikannya? Ya qadim, tapi kapanpun dia kehendaki, sementara kapanpun dikehendaki berarti seolah-olah kan kadang bicara kadang enggak. Kadang bicara kadang enggak. Ini maksudnya adalah memperdengarkan. Maksudnya apa? Yang kapanpun Allah kehendaki itu memperdengarkannya. Allah berfirmannya qadim, zat zaman azali. Tetapi memperdengarkannya pada waktu-waktu tertentu. Bisa difahami nggak nih? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirmannya kapan? Zaman azali. Sejak dulu sekali. Tapi Allah kemudian apa? Perdengarkan kadang-kadang. Perdengarkan pada waktu. Kita lihat perkataan Al-Qadhi. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, next slide. Kalau dia mengatakan, loh kan Allah kadang bicara dengan Nabi Adam, bicara dengan Nabi Ibrahim, bicara dengan Nabi Ayub, bicara dengan Nabi Daud. Berarti kan Allah berbicara di waktu-waktu tertentu. Maka dimaksudnya adalah ma'nahu annahu yufhimu khalqahu wa yusmi'uhum kalamahu waqtan ba'da waqtin aw syai'an fa syai'an. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu memperdengarkannya aja. Next slide. Jadi yang pada waktu tertentu itu apa? Memperdengarkannya. Idza sya'an yusmi'ana. Itulah maksud perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, lam yazal mutakalliman idza sya'a. Allah Subhanahu wa taala bicara sejak azali kalau dia berkehendak. Kalau dia berkehendak apa maksudnya? Kalau berkehendak memperdengarkan. Sama seperti Quran, pertanyaan saya. Nabi diutus, Quran udah utuh belum sih? Nabi diutus nih, umur 40 tahun. Quran itu udah utuh, udah lengkap atau masih kurang? Pertanyaan saya. Nabi diutus kan 40 tahun nih. Oke. 40 tahun baru diutus. Itu Quran udah lengkap belum? Quran udah utuh belum? Jawab teman-teman. Sudah, di mana utuhnya? Di mana? Ditaruhnya di mana? Di mana? Di mana? Utuhnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Oke, satu. Ada lagi selain di Lauhul Mahfuz. Ayo dong, ingat turun Quran kan ada 3. Langit dunia, betul Mas Rudi. Baitul Izzah, langit dunia. Itu di langit dunia itu sudah 30 juz. Jadi Nabi baru diutus. Jadi Nabi itu Quran udah utuh sebenarnya ada 30 juz. Nanti kemudian Nabi kan menjalani kehidupan jadi Nabi selama 23 tahun gitu ya. Quran turun bertahap, berangsur-angsur. Benar ya, paham ya? Seolah-olah Allah baru berfirman saat itu, Allah baru berfirman saat kejadian ini, baru berfirman saat kejadian itu gitu ya. Padahal enggak, Allah berfirman dari zaman azali. Allah berfirman dari zaman azali. Cuma baru diturunkannya di waktu-waktu tertentu. Jelas sampai sini ya? Jelas nggak? Ini sebelum Nabi ya, jadi berjalan tahun itu sebenarnya Quran udah komplit, udah nanti ada kejadian sebab nuzul, ada sebab nuzul perang Badar. Sebelum terjadi perang Badar udah ada ayatnya tentang perang Badar, atau setelah perang Badar, pasca perang Badar udah ada. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu sejak kapanpun. Ya Allah Maha mengetahui, nggak usah nunggu dulu baru ngomong, enggak. Apalagi sifat Allah kan qadim, kalau nunggu dulu baru ngomong berarti nggak qadim. Tapi Allah udah berbicara dari kapan tahu, dan dari zaman azal. Oke? Tapi apa yang pada waktu-waktu tertentunya itu apa? Menurunkan ayatnya pada waktu tertentu.
Sehingga kita memahami, kita sebagai orang biasa memahaminya Allah baru berfirman. Oh, turun. Tapi sebenarnya enggak. Allah berfirman dari kapan tahu? Dari zaman azali. Cuma diturunkan ayat Qur'annya baru pada momen-momen tertentu. Padahal Al-Quran udah utuh di Baitul Izzah 30 juz, dan sebelum di Lauhul Mahfuz sudah utuh juga 30 juz. Jelas sampai sini? Nah, itu kalam Allah begitu semuanya. Allah berfirman dari zaman azali, tapi memperdengarkan ke kita, yang memperdengarkan ke makhluknya, itu pada waktu-waktu tertentu. Clear sampai sini teman-teman? Clear nggak ini? Jadi itu maksudnya, clear nggak? Jelas ya, tolong difahami, ini konsep penting, konsep besar ini. Tolong fokus. Jadi itu maksudnya, jadi tidak bertentangan antara konsep Allah firman yang qadim dan Allah berfirman kapanpun dia kehendaki. Yang kapanpun dia kehendakinya apanya? Bukan berfirman ya, tapi memperdengarkannya. Yang kapanpun dia kehendaki itu bukan berfirmannya, tapi apanya? Tapi memperdengarkannya. Jelas ya? Ibnu Mibrad nih setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ya, pengagung Syekhul Islam. Beliau mengatakan fa'adatil masyiatu ila isma'ina iyahu la ila nafsil kalam. Maka kehendak Allah kapanpun dia kehendaki itu maksudnya terkait dengan memperdengarkan kalamnya ke kita, bukan ke berbicaranya. Wa kaifa yajuzu an yustadalla bidzalika 'ala al-hadath? Bagaimana mungkin ucapan Imam Ahmad Allah berbicara kapanpun dia kehendaki? Ya, itu menunjukkan bahwa firman Allah itu hadis. Firman Allah itu baru ada setelah sebelumnya nggak ada. Wa qad qala lam yazal mutakalliman, sementara Imam Ahmad sudah mengatakan sebelumnya Allah bicara sejak zaman azali. Wal muhdatsu kaifa yakunu fi ma lam yazal? Suatu yang muhdatsy bagaimana di azali? Fatansisu Ahmad ala annahu mutakallimun fi ma lam yazal fi hadhihi riwayati yaqau kullu hibal wa yuzilu kullu iskal. Maka penegas Imam Ahmad dalam riwayat ini bahwa Allah berbicara sejak zaman azali, ini memutus semua tali yang dipegang oleh orang yang mau menyanggah dan mengenyahkan semua kerancuan. Ini beliau katakan dalam kitab Tuhfatul Usul. Next. Kemudian Allah bicara nih, tadi sudah kita singgung, Allah bicara dengan suara. Allah bicara dengan suara berdasarkan hadis. Nanti akan kita sebut hadisnya. Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad ditanya oleh anak beliau, satu abi rahimahullah an qaumin. Abdullah bin Ahmad bertanya kepada ayah beliau, ya, tentang suatu kaum yang mengatakan apa? Lamma kallama Allah azza wa jalla Musa lam yatakallam bi sautin, bahwa tatkala Allah ngajak bicara Nabi Musa, Allah bicara tidak dengan suara. Ini Nabi Musa nggak mendengar suara Allah. Tapi Nabi Musa hanya diilhamkan makna firman Allah, tapi nggak dengar suara Allah. Kata Imam Ahmad, "Qala abi bala inna rabbaka azza wa jalla takallam bi sautin." Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan suara. Hadhil ahaditsu narwiha kama ja'at, ini hadis kita riwayatkan sebagaimana datangnya. Itu dalam kitab As-Sunnah. Next. Dalilnya bahwa Allah berfirman dengan suara adalah hadis atau ayat banyak ya. Di antaranya adalah surat Maryam, wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarabnahu najiya. Dan kami memanggil, kata para ulama tafsir, memanggil berarti dengan suara. Nada itu dengan suara. Juga di antara dalil lebih tegas lagi dari hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Yahsyurullahul ibadah." Allah mengumpulkan para hamba, fa yunadihim bi sautin. Maka Allah memanggil mereka dengan suara, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Yang suara Allah didengar yang jauh sama seperti didengar yang dekat. Teman-teman tahu ya bahwa suara tuh ada efek Dopplernya. Betul ya? Apa tuh efek Doppler? Efek Doppler apa tuh? Apa di sini ada beberapa, ada anak fisika di sini. Apa? Efek Doppler itu apa? Atau enggak anak fisika sini? Semua kita belajar, enggak harus jurusan fisika karena ini pelajaran SMP, SMA ini. Apa efek Doppler? Pada lulus SMA kan, lulus UAS, lulus ujian nasional kan, berarti bisa lah. Apa tuh efek Doppler? Semakin jauh semakin kecil suara, betul. Efek Doppler gitu. Tapi kalau itu suara manusia, berubah posisi, berubah frekuensi suara. Tapi kalau firman Allah, suara Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya, yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Yang dekat sama dengar seperti yang jauh sama dekat seperti yang dekat. Allah berfirman, "Anal Malik, ana dayyan, akulah raja, aku yang akan minta pengayoman." Hadis Bukhari. Oke. Ini perkataan Al-Qadi, salah slide. Next slide. Allah juga berfirman dengan huruf. Imam Ahmad mengatakan, "Innallaha ta'ala takallama bi sauti wal harf." Allah berfirman dengan suara dan huruf. Ini huruf-huruf juga firman Allah. Tapi hurufnya berbeda dengan huruf kita dan suara berbeda dengan suara kita. Artinya, betul Allah berfirman, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah betul-betul berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul seperti itu. Gitu ya. Alhamdulillah. Itu betul-betul literally itu firman Allah.
Kayak gitu. Bukan Jibril menerjemahkan ulang, enggak. Bukan Jibril memahami firman Allah, kemudian Jibril bahasakan jadi bismillah, jadi alhamdulillah, enggak. Itu konsep kalam naqsi begitu. Konsep madzhab salaf, enggak. Allah berfirman begitu, memang begitu. Huruf. Di antara dalilnya adalah hadis terkenal, man qara harfan min kitabillah falahu bihasan wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Hadis terkenal. Barang siapa membaca sehuruf dari Quran, maka baginya pahala kali 10. Alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti firman Allah Subhanahu Al-Quran terdiri dari huruf dan huruf tersebut juga Allah yang firmankan. Jadi teman-teman ketika membaca Al-Quran, yakin teman-teman sekalian Allah betul-betul berfirman persis seperti itu. Yakin. Dan ini semakin membuat diri kita mengagungkan firman Allah. Karena kita nggak main-main membaca firman Allah. Ini firman Allah betul-betul ngomong begitu kok. Jadi kita semakin mengagungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Imam Ibnu Banna, la min jinsi hurufina wa aswatina kasairi sifatil lati Nas'ari Ahmad mengatakan beliau bahwa tidak seperti huruf dan suara-suara kita. Dan kitab Ar-Radu al-Mubtadi'ah. Next. Dan turunnya Al-Quran, teman-teman, penting ini juga kaidah penting bahwa kita sering bilang nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu bukan turun berpindah dari atas ke bawah, enggak dari tempat ke tempat, tidak begitu. Berpindah dari tempat ke tempat. Jadi definisi pindah apa sih? Definisi pindah tuh tadinya memenuhi satu ruang, kemudian berpindah mengosongkan ruang tersebut dan mengisi ruang lain, betul ya? Itu berpindah benar gitu nggak? Menurut kalau dalam hidup ilmu alam, begitu ya? Namanya pindah apa sih pindah? Namanya pindah apa namanya? Tadinya mengisi satu ruang, oke. Kemudian ruang tersebut ditinggalkan, jadi kosong ruangnya. Kemudian mengisi ruang lain. Itu berpindah kan gitu ya? Ganti tempat, itu berpindah. Apakah firman Allah? Turun, itu begitu. Ada perpindahan? Enggak. Itu turunnya makhluk. Firman Allah tadi tidak sama seperti makhluk. Itu turunnya sesuatu yang muhdats, yang hadis. Tapi firman Allah qadim. Firman Allah apa? Qadim, enggak seperti itu. Terus turunnya gimana? Allah yang mau mengetahui, tapi turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya adalah zuhuruhu, bukan turun berpindah. La nuzulun tiqalin min makan, bukan turun dari tempat kata Ibnu Banna ketika mensyarah Ha'iyahnya Ibnu Abi Dawud. Next. Al-Qadi Abu Ya'la mengatakan nuzul Qur'ani ilaina zuhuruhu lana, turunnya Al-Quran itu adalah ditampakkan Al-Quran, bukan berpindah tempat. Karena kalau berpindah tempat itu turunnya makhluk. Turunnya firman Allah tidak sama seperti turunnya makhluk. Next. Kata penulis, ghairi makhluqin wala muhdatsin wala haditsin bila tasbih wala tamtsilin wala takyifin. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an tersebut bukan makhluk. Ini konsep penting. Al-Qur'an firman Allah dan bukan apa? Bukan makhluk. Bukan hadis. Hadis artinya apa? Bukan muhdats juga. Muhdats dan hadis sebenarnya sinonim ya. Itu sama-sama ada setelah sebelumnya tidak ada. Tidak tasbih, tidak ada unsur penyerupaan, pemiripan, tidak juga pembagaimanaan. Next. Apa dalilnya Al-Quran bukan makhluk? Di antara dalilnya adalah Qur'anan Arabian ghairu dhi iwajin, kata Ibnu Abbas. Ghairu dhi iwajin yani ghairu makhluk. Diriwayatkan Imam Al-Lika. Dalil dari sunnah Nabi SAW berlindung dengan firman Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis Muslim. Dan hadis lain Nabi berdoa kepada Hasan dan Husain. Ini mendoakan mereka. U'idzukuma bikalimatillah. Aku Uidzuka bikalimatillah, aku meminta perlindungan kepada Allah agar melindungi kalian. Kata Al-Qadi, Nabi nggak mungkin minta perlindungan dengan makhluk. Di sini Nabi SAW minta perlindungan dengan makhluk. Dengan apa? Dengan makhluk. Dengan firman Allah. Dengan kalimat-kalimatnya Allah. Kalau memang kalimat Allah itu makhluk, ciptaan Allah, nggak mungkin dong Nabi masa minta perlindungan sama makhluk. Jelas nggak? Oke. Sebenarnya ngapain sih kita bahas firman Allah makhluk? Bukan. Karena ada kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa apa? Allah itu menciptakan firman. Allah apa? Menciptakan firman. Jadi firman Allah masuk Quran itu Allah bikin. Allah ciptakan. Jadi bukan Allah yang ngomong, tapi Allah bikin, ciptakan. Beda nggak antara Allah ngomong dengan Allah ciptakan? Beda apa sama? Beda apa sama? Beda. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Atsariyah itu lebih detail lagi. Itu Allah betul-betul berfirmannya seperti teks yang ada. Adapun selain Atsariyah, maka masih mengatakan Allah berfirman tapi nggak seperti persis. Maknanya saja. Itu masih problematik. Masih keliru. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, teksnya betul-betul kayak gitu. Oke. Tapi itu mereka demikian. Dan ini
peristiwa pemaksaan keyakinan Al-Quran adalah ciptaan Allah ini terkenal dalam sejarah dengan nama peristiwa apa? Mihnah. Peristiwa apa namanya? Peristiwa mihnah. Dan saya punya PR teman-teman sekalian, PR ringan, ya. Dan PR ini khusus bagi yang belum hafal Asmaul Husna hari ini, khusus bagi mereka saja. Tapi yang udah hafal dan dapat nilai 100 boleh juga. Yang belum dapat nilai 100 tadi, ini untuk memperbaiki nilai, tolong dibaca kisah mihnah ya. Tolong dibaca kisah mihnah. Nah, kemudian nanti saya pertemuan pekan depan saya tanya ya, apa tuh maksudnya kisah mihnah? Saya minta teman-teman bikin semacam apa ya, satu paragraf saja. Teman-teman kisahkan secara ringkas apa tuh kisah mihnah. Oke? Kisah apa namanya? Kisah apa nih? Kisah mihnah. Dan kisah mihnah salah satu peristiwa terbesar dalam sepanjang sejarah Islam. Itu salah satu yang mengubah wajah dunia Islam. Peristiwa apa namanya? Mihnah. Siapa protagonisnya? Nanti teman-teman lihat situ protagonisnya siapa. Intinya adalah bahwa keyakinan meyakini Quran adalah makhluk ini keyakinan yang sempat dipaksakan oleh seluruh ulama, tapi kemudian akhirnya keyakinan tersebut terbukti dan semakin terbukti keliru dan akhirnya semuanya kembali teguh dan dengan berani mengatakan Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Next. Kata Imam Syafi'i, maksudnya punya pendalilan cerdas sekali Imam Syafi'i. Kalau memang ya, kan gini kata Imam Syafi'i. Allah menciptakan dengan cara mengatakan apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun. Kalau Allah mau menciptakan, Allah bilang apa? Kun. Lah, kalau firman Allah itu adalah makhluk Allah, berarti untuk menciptakan harus mengatakan kun. Untuk menciptakan Allah berfirman kun. Lah, kun ini firman Allah. Kalau firman Allah itu ciptaan Allah, berarti untuk menciptakan kun, Allah harus bilang apa lagi? Sebelumnya harus bilang apa? Teman-teman, harus bilang kun juga. Oke. Lah, untuk bilang kun yang sebelumnya ini, karena kun ini firman Allah, tapi firman Allah kan makhluk, ciptaan Allah. Berarti untuk menciptakan kun yang -1 nih, kun yang -1 ini, harus bilang apa? Harus bilang kun lagi. Infinite regress, itu namanya tasalsul. Terus ya nggak ada artinya, gimana? Untuk menciptakan bumi, harus Allah menciptakan bumi bilang kun. Lah kun firman Allah, untuk menciptakan kun harus bilang kun. Untuk menciptakan kun yang ini harus bilang kun lagi. Untuk menciptakan kun ini harus bilang kun lagi. Nggak, berarti firman Allah itu bukan. Allah bilang kun, yang bilang aja, nggak ciptakan. Next. Dan tadi kan ada istilah muhdas dan hadis. Sebenarnya sama, cuma ini kalau mau dibedakan seperti ini. Muhdas itu maksudnya qaimun bi ghairi ta'ala. Jadi ada sebagian kelompok mengatakan Allah menciptakan firman itu di sesuatu selainnya. Misalnya Allah ngajak bicara Nabi Musa. Bagaimana konsep Nabi Musa diajak bicara Allah di Bukit Zion? Kata mereka, Allah ciptakan firman-Nya ditaruh di pohon. Kemudian Nabi Musa datang ke pohon, di situ terdengarlah suaranya Allah. Tapi itu ciptaan Allah. Allah titip ciptaan Allah di pohon. Ini keliru. Yang benar bagaimana? Memahami kisah Nabi Musa. Yang benar gimana? Teman-teman saya juga harus tahu nih. Yang jelas teman-teman terhadap kisah Nabi Musa belum ngerti konsepnya yang benar gimana. Nah, apa Allah turun menjelma jadi api? Bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan api di situ untuk penerangan, penghangatan. Kemudian Nabi Musa datang. Lah kemudian Nabi Musa disitulah mendengar firman Allah langsung. Tapi firman Allah suaranya dari semua arah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak terkungkung di satu arah. Dia terkungkung. Oke. Kemudian Nabi Musa diajak bicara Allah. Dan Allah tidak menjelmakan diri jadi api. Jadi Nabi Musa datang ke api, Allah nggak menjelmakan diri jadi api dan nggak menitipkan suaranya di api atau di pohon, nggak. Allah berfirman aja. Kemudian Nabi Musa dengar. Kan dalam lumatul i'tiqad Nabi Musa dikatakan mendengar firman Allah dari depan, dari belakang, dari atas, dari semua sisi. Gitu ya. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapa? Ternyata Allah SWT. Gitu ya. Allah bicara secara langsung, jadi bukan diciptakan terus ditaruh. Next. Kemudian juga makna hadis itu tidak juga Allah ciptakan firman-Nya kemudian ditaruh di dirinya, enggak juga dua-duanya. Intinya bukan Allah ciptakan. Imam Ahmad ini punya pendebatan. Imam Ahmad banyak berdebat dalam hal ini karena beliau adalah terkait dengan mihnah. Nanti dicari tuh. Next. Dan penting diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak seperti makhluk. Kalau makhluk berfirman harus dengan
mulut, harus dengan bibir, harus dengan lidah. Allah bicara tidak. Kata Imam Ahmad, kadzalika Allahu takallama kaifa syaa min ghairi an yaqula bi jawfin wala famin wala syautin wala lisan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, demikian Allah berfirman sebagaimana Dia kehendaki, tanpa Allah dengan rongga, tidak dengan mulut, tidak dengan bibir, tidak dengan lidah. Beliau katakan dalam kitab Ar-Raddu al-Jahmi. Next. Kemudian kata penulis Ibnu Balban mengatakan, Ibnu Al-Balbani, fal Qur'anu kalamullahi. Ya, dibaca tolong. Dibaca. Siapa yang baca nih? Mas Khairul, baca Mas Khairul Khuluki Abdullah. Baca. Fal Qur'anu. Fal Qur'anu kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu. Mu'jizun binafsihi la bi ghairihi li jami'il khalqi. Ghairu makhluqin wala halin fi syai'in wala maqdurin ala ba'di ayatin minhu. Oke, terjemahnya di halaman setelahnya ya. Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, Al-Quran itu firman Allah. Dan wahyunya. Dan diturunkan olehnya. Ia merupakan mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, apa maksudnya mukjizat? Mukjizat ya, itu sesuatu yang membuat orang lain yang ditantang tidak bisa membuat yang semisal. Mukjizat apa? Suatu luar biasa yang membuat orang yang ditantangnya tidak bisa melakukan yang semisal. Itu mukjizat. Dari kata a'jaza, membuat lemah, membuat tidak mampu, tidak dia berdaya. Quran itu mukjiz. Membuat orang tidak berdaya membuat yang semisalnya. Tapi mukjiznya Quran binafsi. Memang Qurannya sendiri tidak mukjiz. La bi ghairi, bukan karena Allah bikin orang-orang nggak bisa. Karena ada teori gini, teori sebagian kelompok dulu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bilang, sebenarnya sih orang-orang Arab bisa bikin kayak Quran, cuma Allah bikin mereka nggak mampu aja. Allah bikin mereka nggak bisa bikin, padahal mereka mampu. Ini benar ngomongan gini? Ngomongan gini benar nggak? Nggak benar. Yang benar Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar adalah Al-Quran. Memang Quran itu sendiri nggak mampu dibikin oleh orang Arab. Orang Arab nggak punya kemampuan. Jangankan kita, orang Arab aja nggak bisa. Gitu ya. Dan itu berlaku di jamil khalqi. Kemujizatan itu berlaku bagi semua manusia. Jadi bukan hanya bagi orang Arab aja, tapi siapapun sampai sekarang nggak ada yang bisa bikin kayak Quran. Dan di antara kehebatan Quran yaitu Quran tuh Masya Allah ya. Jadi dia difahami oleh orang yang awam, bisa difahami oleh orang yang intelek. Jadi dibaca oleh awam bisa, dibaca oleh intelek bisa. Dibaca dari perspektif sastra bisa, dibaca dari perspektif hukum bisa, dari perspektif sains bisa. Padahal ya susah loh. Bikin tulisan itu bisa dibaca dari perspektif sastra sekaligus hukum sekaligus sains itu susah loh, gampang. Susah banget karena bahasa hukum itu bertolak belakang dengan bahasa sastra, betul ya? Teman-teman yang belajar hukum tahu deh. Itu bertolak belakang banget. Hukum itu bahasanya kaku, bosenin. Emang gitu harus kaku karena kalau nggak kaku nanti mulai tafsir dan bla bla dan sebagainya. Tegas. Sastra enggak sastra. Tapi Al-Quran dia memiliki nilai sastra, di saat yang sama dia merupakan teks-teks hukum. Lebih dari itu, bahkan teks sains juga, artinya dia dipandang dari perspektif sains juga bisa dengan gaya bahasanya sastra. Maka teman-teman jangan baper yang mendengar Allah SWT mengatakan kalau jadikan matahari sebagai lampu, sirojan, lentera. Jangan, wah masa Allah bilang matahari itu lentera. Matahari kan bintang, bukan lampu. Ya dia baper nih orang. Allah, ya, betul bahwa Allah sebenarnya enggak mengatakan matahari itu lampu, beneran lampu. Enggak. Yang bintang betul. Cuma Allah kan ini kayak bahasa menyebut matahari sebagai apa? Sirojan, sebagai lampu, penerang. Jadi kadang orang kalau nggak pahamin ini, dia banyak bapernya, banyak nyindir Quran gitu. Harus pakai standar dia. Enggak lah, Quran justru itu hebatnya dia. Dan semua orang bisa menikmati Quran. Kalau Quran saintifik banget bahasanya, kayak bahasa jurnal anak-anak MIPA gitu ya, atau anak-anak teknik, atau anak-anak dokter, ya ada kalangan yang nggak bisa akses Quran, yang nggak paham. Atau sebaliknya terlalu nyastra, tidak ada unsur seriusnya, sainsnya, nggak ada unsur hukumnya. Ya, berarti tidak menjangkau kalangan lain. Masya Allah, kan kita untuk semua. Oke, next. Abu Fadl At-Tamimi menukilkan bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa Imam Ahmad kana yukafiru man yaqulu innal Qur'ana maqdurun ala mithlihi. Imam Ahmad mengkafirkan orang yang mengatakan Quran mampu ditiru. Hanya saja walakin Allah mana amin qudratihi, hanya saja Allah mencegah manusia melakukannya. Kata Imam Ahmad, kalau ada orang bilang sebenarnya Quran sih mampu dibikin oleh orang, bisa ditiru, cuma Allah bikin orang-orang nggak melakukannya aja. Itu kata Imam Ahmad, itu orang telah
itu keyakinan yang kufur. Bal huwa mu'jizun binafsihi. Bahkan justru Al-Quran itu dengan sendirinya dia mukjizat. Wal ajzu qad syamilal khalqa, dan itu mencakup seluruh manusia. Ibnu Abi Musa, Imam Abi Musa yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau yang paling akurat riwayatnya dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan wa anal Qur'ana kalamullahi wa sifatun min sifati dzatihi wa annahu ghairu muhdatsin wala makhluqin. Kalamu rabbil alamin fi suril hafizina ala al-sunil natiqina wa fi sama'il sami'ina wa bi akufil katibina wa bi mulahazin nadirin. Bahwa Quran adalah kalamnya Allah, sifat dari sifat-sifat zatnya. Quran bukan muhdats, bukan makhluk, ini qadim maksudnya. Dan dia adalah Rabb, kalam firman-Nya Rabbul Alamin. Yang ada di dalam dadanya para penghafal Quran itu firman Allah juga, itu kalam Allah, itu Quran. Yang ada di lisannya para pembaca Quran itu kalam Allah, itu Quran juga. Yang ada yang didengarkan oleh orang yang mendengar Al-Quran itu juga firman Allah. Kata Allah dalam surat At-Taubah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengarkan kalamnya Allah. Maksudnya mendengarkan pembacaan Al-Quran, tapi Allah sebut itu sedang mendengarkan kalam Allah. Yang ditulis oleh orang yang menulis dan dilihat oleh orang yang melihat. Semua itu kalam Allah. Atau penulis, Ibnu Balbani mengatakan, ghairu makhluqin. Bukan makhluk. Wala halin fi syai'in, tidak menetap di suatu tempat, wala maqdurin ala ba'di ayatin, dan tidak mampu dibuat kalau hanya sebagian ayat. Ini pembahasan lainnya bahwa para ulama diskusi internal Ahlussunnah wal Jamaah yang nggak dimampui orang bikin tuh semana sih. Ada sekelompok ulama internal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu apa? Itu satu surat baru nggak dimampu. Kalau kurang dari satu surat masih mampu ditiru. Tapi menurut Athariyah, menurut Hanabilah, ya bahwa bahkan sebagian ayat saja, jangankan satu ayat, jangankan sebagian surat, sebagian ayat saja itu nggak mampu dibuat oleh manusia. Tentu maksud sebagian ayat yang jumlah mufidah. Ibnu Mufid mengatakan wa fi ba'di ayatin ijazun, dan kemukjizatan juga berlaku pada sebagian. Terakhir adalah perkataan penulis, faman qala al-Qur'an makhluqun aw muhdatsun aw haditsun al-Qur'anu bilafzi aw lafzi bil Qur'an makhluqun aw muhdatsun aw haditsun aw waqafa fihi syakkan aw idda'a qudrat ahli al-mithli kafir. Bahwa telah kafir orang yang mengatakan Quran makhluk, itu keyakinan kufur. Atau Quran itu muhdats, atau Quran itu hadis, ada setelah sebelumnya tiada. Atau Quran itu dengan lafalku atau pelafalanku dengan Quran itu adalah makhluk atau muhdats atau hadis. Atau dia waqafa fihi syakkan, dia ragu, terus diam, saya no comment. Kamu Quran itu apa sih? Kalamullah apa bukan? Makhluk atau bukan? Saya ya no comment lah, ragu saya. Itu nggak boleh, itu termasuk melakukan kufur. Karena ini hal yang jelas dalam Islam, nggak boleh ragu. Atau mengklaim ada mampu orang nih bikin kayak Quran. Itu semua adalah Quran. Bahkan mengatakan pelafalanku terhadap Quran makhluk itu kekufuran. Ya, man qala, dan seperti mengatakan man qala lafzi bil Quran ini makhlukun fakafirun. Al-ghairu makhluqin famubtadi'un. Kalau ada orang mengatakan pelafalanku terhadap Quran itu makhluk, dia telah mengatakan kata kafir. Dan kalau ada orang mengatakan pelafalanku terhadap Quran bukan makhluk, maka dia telah berbuat bid'ah. Ini mungkin problematik bagi sebagian orang. Gimana? Ada orang bilang pelafalanku terhadap Quran makhluk, dia melakukan kekafiran. Tapi kalau mengatakan perkataanku pelafalanku terhadap Quran bukan makhluk, itu apa? Berbuat kebid'ahan. Ini gimana nih? Ya tentu kalau suruh milih mending kafir atau bid'ah, mending bid'ah. Jelas mendingan. Tapi kenapa juga tetap salah? Salah di mana? Mari kita lihat. Inilah kata penulis, wa man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluq fa huwa mubtadi'un. Fal wajibul kaffu an hadhil ibarat wa ma yushbihuha li kaffi salaf hawli ma fiha min iham. Barang siapa mengatakan pelafalanku terhadap Quran makhluk, apa hukumnya? Coba saya tanya dulu. Kalau ada orang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, apa? Yang berbuat kufur. Kalau mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, itu berbuat kebid'ahan. Gimana nih kita antara kafir dan bid'ah? Dua-duanya salah, ya betul, dua-duanya salah. Karena seharusnya kita tidak perlu mengatakan itu. Kenapa? Karena salafus saleh tidak mengatakan itu, baik iya atau enggak. Jadi udah kita tinggalkan. Itulah sikap kita yang terbaik dalam masalah akidah, adalah kita konsisten. Kalau salaf komentar, kita komentar. Kalau enggak, kita enggak komentar. Jelasnya dalam perkara-perkara akidah, kita tahan diri kita. Kalau ada pembahasan ini asal usulnya nggak bahas, harus dibahas. Islam kita tetap sempurna kok tanpa bahas itu. Iman kita tetap sempurna tanpa bahas itu. Clear ya? Dan yang dimaksud dengan bid'ah di sini bukan bid'ah yang artinya dia menjadi ahli bid'ah, bukan, tapi dia melakukan kebid'ahan. Kata Ibnu Hamid yang di halaman 45, wa man nuqila anhu
fil imani wal alfadhi bin qawlihi ibtada' innama dzalika bayanu annahu atabi jawabin lam yusbaq bihi. Perkataan Imam Ahmad barang siapa mengatakan iman itu makhluk adalah telah melakukan kebid'ahan, dan pelafalanku terhadap Quran bukan makhluk itu kebid'ahan, maksudnya adalah dia bid'ah artinya apa? Mengatakan suatu yang belum pernah dikatakan oleh salafus saleh. Itu belum katakan tentang itu lagi. Al-Qadhi mengatakan, yaitu maksudnya bid'ahnya bid'ah yang tidak membuat fasik, jadi bid'ah kecil, bid'ah minor, bid'ah yaitu perbuatan baru saja, tapi tidak menjadi fasik dengannya. Gitu. Jadi bid'ah levelnya bid'ah mubah gitu ya, bid'ah mubah atau bid'ah makruh, karena bid'ah tidak selalu haram, bid'ah bisa juga apa? Bisa juga makruh, dan itu termasuk ya ulama bolehlah debat bid'ah itu ada nggak yang hasanah atau enggak. Tapi bagi yang mengatakan tidak ada yang hasanah, tetap mereka sepakat mengatakan bid'ah nggak semuanya haram, ada yang makruh. Dan ini masuk kategori yang makruh. Ya, jadi ketika kita katakan tidak ada bid'ah yang hasanah, semua bid'ah sayyi'ah, semua bid'ah buruk, maka buruk di sini mencakup makruh dan haram. Jadi nggak semuanya haram. Apa haramnya penting, teman-teman harus tahu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau termasuk ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah yang hasanah. Tapi beliau sendiri mengatakan bid'ah bisa makruh, bisa haram. Sebagian kita kadang semua haram, enggak. Yang benar, andai mau pakai pendekatan semua bid'ah tidak ada yang hasanah, tetap ada yang makruh. Dan makruh dikerjakan dosa enggak? Pertanyaan saya teman-teman. Kalau makruh dikerjakan dosa enggak? Makruh dikerjakan dosa enggak? Makruh dikerjakan dosa enggak? Enggak dosa. Makruh dikerjakan enggak dosa ya. Makruh dikerjakan enggak dosa. Baik. Ditinggalkan berapa? Penting teman, catatan penting ya. Oke. Next kemudian di antara kisahnya yang menunjukkan bahwa sebenarnya bid'ah yang enggak haram adalah Imam Ahmad dikasih kertas suruh ngomentarin, di dalamnya ada tulisan pelafalanku terhadap Al-Quran bukanlah makhluk. Kemudian Imam Ahmad coret, kemudian Imam Ahmad ganti Quran bagaimanapun itu bukan makhluk. Jadi Imam Ahmad seperti tidak menyalahkan itu, sesat cuma itu tidak tepat. Dan ini tindakan preventif ya, tindakan hadud dzariyah. Dan sebenarnya ucapan para ulama yang tadi ya, sebenarnya bukan berarti mengatakan ucapan kita tuh bukan makhluk ya. Manusia kalau ngomong ya omongannya makhluk. Manusia kalau ngomong omongannya makhluk. Quran bukan makhluk, tapi omongan manusia makhluk. Cuma para ulama selalu anti-mati. Udah nggak usah begitu. Quran bagaimanapun dibaca, dengarkan, dihafal, dilihat, ditulis, itu semua firman Allah. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Begitu. Itu demikian, sekian, mohon maaf dan terima kasih. Jadi dari sisi penyebutan ya, kita etika dari sisi penyebutan, semua yang tertulis, semua yang dibaca, semua itu semua kita katakan apa? Itu semuanya firman Allah, bukan makhluk. Betul kita yakin bahwa gelombang longitudinal suara kita itu makhluk, ya enggak? Kita bicara, kita ngaji, bismillah, gelombang longitudinal makhluk. Tapi apa yang sedang dibaca? Yang sedang dibaca apa? Firman Allah yang bukan makhluk. Oke, betul yang ketika ditulis Quran, tintanya itu makhluk, betul ya? Tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Tapi apa yang ditulis? Ini tulisan apa? Tulisan Al-Quran. Al-Quran firman Allah bukan. Teman-teman mau hafal, masuk memori. Apa yang teman-teman hafalkan? Al-Quran. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Walaupun memori teman-teman yang di otak itu makhluk. Oke, clear habis ini. Jadi kita mutlakkan saja bahwa apa? Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk bagaimanapun kondisi. Itu ya yang selamat, dan itu adalah madzhab salaf. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Saya bertemu lagi pekan depan, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.